صلى عليك الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam alamal Qur'an khalaqal insan alamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah hadana ila tariqil mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul khalqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini atas karunia Allah dan rahmat anugerah nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara haul untuk orang yang sangat berjasa, yang selama hidupnya ia perjuangkan kehidupannya untuk agama Allah, ia perjuangkan di masa hidupnya untuk bangsa dan negaranya, khususnya di wilayah Kota Waringin Barat ini, yaitu Pak Sang Din Sito atau yang kita kenal Ibang. Selawat salam diturunkan dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa hidayah dan syafaat beliau dari dunia hingga akhirat. Yang saya hormati PJ Bupati Kota Waringin Barat, dalam hal ini yang diwakili staf ahli yaitu Bapak Suyanto. Yang saya hormati camat Kecamatan Kumai. Yang saya hormati seluruh lurah yang ada di Kecamatan Kumai. Yang saya hormati juga Bapak Kapolres Waringin Barat atau yang wakilnya hal ini Bapak Kapolsek Kumai. Yang saya hormati juga Kodim 1014 atau yang mewakilinya. Yang saya hormati juga Komandan TNI Angkatan Udara Iskandar Kota Waringin Barat atau mewakilinya. Yang saya hormati juga Bapak Kesbang Mas Bapak Edi Paganti. Yang saya hormati juga Kepala Dinas PU Kota Waringin Barat Bapak Hasib. Yang saya hormati sekaligus yang saya muliakan walaupun beliau belum datang, Habib Abdurrahman Al-Qadri, pimpinan NU Waringin Barat. Yang saya hormati sekaligus yang saya muliakan, yang juga merupakan guru saya, Bapak Kiai Haji Ali Mustafa, pimpinan Pondok Pesantren Sunan Al-Wadah Pangkalanggun. Yang saya hormati juga Ketua Pendeta, Ketua Asosiasi Pendeta Waringin Barat, sekaligus pembina di Gerda, sekaligus juga merupakan wakil dari Ketua FKUP Arulata, yaitu saudara saya Bapak Maruf. Yang saya hormati juga satu tokoh masyarakat Waringin Barat, saudara saya, sahabat saya, Haji Musa. Yang saya
hormati sekaligus yang saya muliakan juga dari Pak Sepa bin Hito atau yang dikenal dengan Kibang, yaitu dari Sawan. Yang hormati tokoh ulama dan tokoh masyarakat yang senantiasa hadiran kita semuanya pada hari ini semata-mata hanya untuk mencari, mengharapkan daripada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan asbabnya kita mengadakan haul kepada Ki Bagong, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, mengatakan sejarah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bahwa kata sejarah itu asal bahasa Arab, ada dalam kitab suci Quran, Soljatun, yang artinya pohon. Hari ini jika kita selaku masyarakat Kota Waringin Barat, khususnya yang ada di Kecamatan Kumai ini, bisa merasakan, menikmati fasilitas apa saja yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita selaku hamba, tetapi semua itu dengan serta merta tentunya segala sesuatu yang kita dapatkan itu semuanya melalui perjuangan dan pengorbanan dari orang-orang sebelum kita, baik itu bapak dan ibu kita, kakek-kakek kita, datuk-datuk kita, tetangga kita, terutama yaitu Ki Bagong yang makam beliau ada di tempat kita ini. Jadi hari ini kalau kita bisa merasakan indahnya, nikmatnya, tentramnya, damainya di daerah Kumai ini, karena dulu ada orang yang memperjuangkannya, yang berjasa di tempat ini. Diibaratkan sebagai pohon. Kalau hari ini kita bisa makan buah langsat yang manis, bisa makan buah rambutan, bisa makan buah durian, karena pohon menghasilkan dari buah-buahan itu karena bawahnya ada akar. Kalau akarnya ini tidak terjaga, tidak terpelihara dengan baik, maka secara otomatis pohon-pohon yang menghasilkan buah, maka buahnya pun akan rusak, buahnya pun akan tidak bisa untuk kita nikmati. Jadi kita hadir di tempat ini, kita bersama-sama mengirim, kita memohon kehadiran Allah sebab dengan pengorbanan perjuangan beliaulah hingga kita hidup tentram, bisa hidup damai, bisa hidup sejahtera, khususnya di Kota Waringin Barat ini. Sehingga tadi sudah dikatakan pada saat diawali dengan membaca Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana disampaikan inna Allahi khawfun alaihim wa la yahzanun. Sesungguhnya wali Allah itu tidak ada kekhawatiran, tidak bersedih hati atau bercita. Karena kenapa? Mereka yakin kepada Allah, zat yang menciptakan. Karena mereka yakin kepada Allah, karena zat yang melihara. Karena mereka yakin kepada Allah, zat yang melindungi. Bahkan yakin karena kasih ini tidak hanya kuburan dari kita bersama keluarga saja, bahkan ini juga pemakaman umum yang juga tentunya di makam ini ada orang tua, ada kakeknya, adik dan sebagainya. Dengan asbab kita berkumpul di tempat ini, dengan asbab kita di tempat ini, tidak hanya mendoakan untuk Ki Bagong saja, bahkan untuk mendoakan orang kita, leluhur kita, agar mereka pun di alam kubur, di alam berkah, biasa mendapatkan rahmat berkah
pada waktu beliau melihat secara langsung di alam kubur, beliau mendengar secara langsung jeritan yang mana waktu ahli kubur sedang siksa, sedang diajak, mereka menjerit. Namun suatu ketika 40 hari kemudian Nabi Isa alaihissalam kembali melewati tempat kubur tersebut. Dia lihat yang tadinya disiksa, yang tadinya diajak, yang tadinya dijerit, pada waktu itu dia mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, 40 hari yang lalu saya hamba ini lewat di kuburan ini, dia melihat orang ini sedang disiksa, tetapi hari ini mereka sedang dimuliakan oleh Allah, sedang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu Allah menjawab, "Bagaimana mungkin aku akan menyiksa dari hambaku yang berada di kubur, sementara anak-anaknya, keluarganya ada di atas permukaan bumi ini senantiasa selalu mendoakan untuk orang tua, untuk ibunya, untuk keluarganya." Yakinlah semuanya yang hadir di tempat ini, orang tua kita, keluarga kita yang di alam kubur akan mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dari kita yang mendoakan mereka. Selamat datang buat Haji Gusti Imansah selaku Ketua Lembaga Adat Ring. Saya akan juga di sini, di samping ini yang mulia, di samping saudara saya Haji Musa, pimpinan Jokoto. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya sampaikan, saya selaku cucu Pangeran Sukma Alamsyah Sultan Kesultanan Waringin Barat yang ke-13 menyampaikan ucapan terima kasih khususnya kepada panitia penyelenggara Aul Ki Bagong, yang mana dengan yang kita hanya dapat kumpul ini terutama untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau dulu Bagong ini adalah yang berjasa, yang memang beliau ini didatangkan oleh Sultan Kota Waringin Barat, yang kakek saya Pangeran Ratu Sukma Alamsyah bin Pangeran Bagong bin Pangeran Paku Negara bin Pangeran Ratu Imanuddin Sultan pertama di Pangkalan Bun. Demikian juga kita, siapapun orang yang tinggal di Pangkalan Bun ini bertanggung jawab untuk daerah kita Kota Waringin Barat. Maka sebab itu saya berpesan, saya menghimbau, mari kita jaga bersama keamanan, ketertiban agar daerah ini tetap kondusif. Apalagi kita akan menghadapi pemilihan umum dan pilpres. Oleh sebab itu, siapapun orangnya, apapun warnanya, kita tidak melihat dalam sudut pandang yang berbeda, tapi marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, akramakum indallahi atqakum." Hai manusia, telah ciptakan kalian bangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada suku Melayu, ada suku Batak, ada suku Madura, ada suku Dayak, ada suku Jawa, ada suku Sulawesi, sebagainya. Agar apa? Agar kalian itu saling mengenal dan berkasih sayang. Karena yang membedakan kita di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya dia di sisi Allah adalah orang yang beriman, yang bertakwa. Itu kami
ada kesalahpahaman. Jangan. Justru itu saya dari Pangkalan membawa saudara saya, membawa sahabat saya, membawa wakil saya di FKUB, yaitu Bapak Pendeta Markus. Beliau Ketua Asosiasi Pendeta Sekretariat, beliau pembina Kiker Dayak. Maka apa yang saya sampaikan ini untuk semuanya, khususnya yang hadir di tempat ini, masuk Bapak Haji Musa, pimpinan Joko Tole. Beliau adalah sahabat saya, beliau adalah saudara saya. Baru-baru ini beliau jarah ke makam orang tua saya, dan Raja dan Sultan, termasuk Sultan yang ke-14 dengan Ratu Kusuma Alamsah di Solo. Beliau dan bersama pendeta ini selaku kami masih anak-anak, teman bermain saya di Istana Kuning yang dikenal dengan di Bangsal itu. Nah, jadi saya tidak ada. Jadi saya berbicara juga, saya mohon kepada Bapak Pendeta, apalagi selaku wakil ketua FKUB, juga Pak Haji Musa, dan seluruhnya, mari kita jaga bersama. Isu ini selama macam begini begitu, itu bukan urusan kita, tanggung kita di hadapan Allah. Bagaimana daerah kita ini tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan saya akan itu dari Polres Kota Beringin Barat, dari Kodim 14 maupun dari TNI Angkatan Udara, selalu kerjasama dengan masyarakat. Masyarakat apa saja, mana saja, warnanya apa saja. Jangan lihat warna nanti berbeda lalu nanti seperti jangan. Semuanya akan ditanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, jika sekali ini kata pembacaan daripada sejarah riwayat singkat Pak Sepan bin Sito ini atau dikenal Kim Agung, saya awali dengan masalah agama. Penting agama ini, karena agama inilah yang menyelamatkan kita, yang akan membahagiakan kita, yang akan memuliakan kita dari dunia hingga akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat singkat Sepan bin Sito atau yang dikenal dengan Kim Agung. Wilayah baru 1805 sampai 1841, Sultan Agung Muhammad Hasanuddin adalah seorang terkenal dengan kearifannya, bijaksana dan tanggung jawab. Tahun 1809 Muhammad Hasanuddin Sultan Saudiyah meminta kesultanan Beringin Baru, yaitu Pangkalan dengan menggunakan tiang Sandawana kuning, Bukit Indrapati di atas bukit Indrapati dengan deklarasi yang berbunyi dirikan negeri Beringin Baru, Pangkalan untuk anak-anakmu, cucu-cucumu, keturunanmu, serta orang-orang yang berdiam di pangkuanku. Naskah tersebut tersimpan di Istana Batu. Tatkala beliau memimpin Kota Beringin Baru, beliau membuka atau mendirikan untuk memajukan bidang kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, dan budaya dan kesenian, pembangunan, pendidikan Kota Beringin Baru atau Pangkalan. Penduduk saat itu merasa membangun negeri dan untuk mengembangkan penduduk atau rakyatnya. Raja memutuskan untuk mendatangkan penduduk dari luar sekitar tahun 1917 sampai dengan 1920, masa pemerintahan Sultan Pangeran Ratu Kusuma Alamsah, Sultan
pada dan Pulau Jawa, Surabaya, seperti suku Madura dan Jawa untuk membantu membangun di segala macam fasilitas. Suku yang didatang itu dibagi menjadi dua tempat, yang mana yang ada di daerah Pangkalan itu sendiri dan di daerah Kumai. Di Pangkalanbun ditampung oleh Sultan dan para menteri, sedangkan di Kumai ditampung oleh Pangeran Bendera II Habib Zainal Abidin Al-Habsyi. Orang suku Madura yang masuk Kumai di antaranya adalah Pak Saipan bin Sito atau yang dikenal dengan Kong, maka istri Pak Saipan, Pak Leleng, Pak Mojo, Bu Kusama, Pak Siti, istri Pak Sama, Pak Siti. Ini yang ada di Kumai. Adapun yang ada di Pangkalanbun, dilihat yang ada di sini, satu di antaranya Haji Musa, pimpinan pondok, pimpinan Joko Tole, yaitu Pak Sah yang jalannya di Bundaran ke Borneo. Jamal Saminat, yaitu leluhurnya Pak Haji Musa. Pak Malido yang jalannya juga di Madura. Pak Mustaqim, itu yang di Pangkalanbun, Pak Mustaqim. Serta yang diketua oleh teman-temannya adalah Pak Saifa, Umar Said Samsudin Nur, SMH bin Abdir bin Mahmud bin Zainal Abidin Al-Habsyi. Generasi Bagong terdiri disematkan oleh dengan Ratu Suma Alamsah. Ketika kehadiran para rompak yang keberadaannya ada di muara Pangkalanbun sampai ke Sungai Mas yang sekarang dikenal dengan daerah Sebuai Barat, dikatakan daerah tersebut juga termasuk yang dipangku oleh Pangeran Bendera II. Ketika itu Sultan memerintahkan Pangeran Bendera II untuk menumpas serta menyelamatkan pedagang Cina yang ditawan pada waktu itu. Mendapat titah Sultan, lalu Pangeran Bendera II, karena itu Sultan kemampuan, kemuragan dan Saipan, beliau langsung meminta Pak Saipan untuk berangkat menghadapi daripada perompak. Perintah itu pun langsung diterima tanpa ragu dan takut. Saipan ditemani prajurit menghadapnya, mengantar, membawa ke perompak itu. Berkumpul dengan perompak itu, mereka lagi hari ketika sampai ke Luna, sholat beliau berhenti, tempur dan jalan kehidupannya sebagai seorang muslim sholat 5 waktu. Ketika menjelang jam 2 siang, takutlah mereka dan pedangan Cina bisa dibebaskan, tahanan Cina bisa dibebaskan, serta dibawalah ke sana dan dihadap Sultan dengan Ratu Sukma Alamsah. Saat itulah sang Sultan memberikan gelar kehormatan pada Saipan dengan berkitas sekarang di Pangkalanbun adanya bagong di istilah tokoh yang sakti dan inilah disebut berarti bagong. Selanjutnya karena saya yang juga beliau bukan bagian dari keluarga kesultanan, maka untuk selanjutnya beliau akan asal untuk melanjutkan materi.
kasih Bunda Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang melanjutkan, saya ini mungkin ibu-ibu sudah kenal. Saya camat Kumai dulu 9 tahun di sini. Jadi apa mendengarkan suara saya, saya melanjutkan sejarah Ki Bagong ini. Setelah diserahkannya kedua Cina yang ditawan perompak bajak laut itu, maka Saipan atau Bagong meminta pada Sultan agar kiranya kedua orang pedagang bangsa Cina ini diizinkan tinggal kembali sebagai jaminan nyapan atau Ki Bagong. Oleh itu kesetiaan kedua Ki Bagong, maka Sultan izinkan kedua orang pedagang Cina itu tinggal di yang dulunya sebagai tanah pecinan dan sekarang dikenal dengan daerah Raja Seberang. Kemudian memerintahkan kepada Pak Seberang untuk menjadi pengayom di wilayah 1000 depa tersebut. Pengayom mereka bisa tenang dan nyaman dalam beraktivitas sehari-hari dan tinggal di tempat itu. Dari itu timbullah rasa kesatuan yang dialami keharmonisan sehingga subuhan itu terasa sampai karena keturunan mereka hingga sekarang. Dari harmonis hubungan antara warga di Toba sudah ada. Kemudian mereka bagi tempat wilayah diantaranya Pak Saip sedang di daerah ya di sini dan Pak Mojo daerah sekarang desa Sungai dan Pak Leleng daerah sekarang yang bernama Batu Berang. Nah, untuk diketahui pada juga pembuatan lapangan terbang saat paman saya yang oleh petang dia menyiapkan lahan di kerajaan. Tinggal seperti itu dan itulah rasa. Kemudian kita saling tahu membantu dengan masyarakat untuk memajukan daerah Kumai khususnya dan bukan umum. Dia juga termasuk yang kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa pendudukan Anda, dia melakukan perbuatan heroik yang diceritakan bahwa beliau mukul tentang Anda yang mau atas tenaga sehingga lari tunggang Anda. Masa pendudukan beliau juga pernah diantaranya memukul Jepang yang atas ternak yang diambil dari Anda karena kalah melawan Jepang. Beliau Ki Bagong juga termasuk dalam golongan yang kuat. Para kaum tua yang tergolong dari para alim ulama yang berjalan lurus dan berteguh dengan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa pemerintahan kemerdekaan beliau para laskar kaum yang tidak terima atas kaum penjajahan yang saat itu adalah Nederland Administration melakukan penyerang terhadap 6 kapal yang sudah bandar di Teluk Kumai. Tepatnya tanggal 14 Januari 1900 yang melakukan aksinya untuk masuk ke wilayah Kumai pada dan wilayah Kalteng padanya. Semua laskar itu TKR, Tentara KRI, Laskar Muda, Laskar Tiga, karyawan Laskar Kepala sendiri bahu-membahu mau tersebut. Di hari tanggal Januari 1996, Pak Saip ikut melakukan perdagangan terhadap Lipa setelah beliau tahu bahwa Lipa sudah mendarat. Biasanya mensucikan yang berwudu. Segera beliau mengambil waktu beliau dengan warga sekitarnya untuk disaksikan lubang yang tersebut lubang. Sain. Ya, ketika rasa aman, lalu beliau maju ke Pur dengan mengucapkan terima kasih. Silakan cucu keturunan melanjutkan. Beliau tetap merasa akan apa yang diberikan beliau. Ada seorang berasal dari Kuala Ambon berteriak, beliau tak kalah mengatakan bahwa sudah menyerah saja. Begitulah kata heroik
sumpah dan semoga sampai saat ini kita dengar adalah mundur takbir. Setelah selama ditembak tidak mempan dan korbannya peluru yang ditembak ratusan magazin, tapi perlindungan Allah Ta'ala, peluru tembakan tersebut jatuh tidak sampai tubuh beliau. Menghadapinya ada seorang kan peluru yang pun sampai pipi jatuh di dekatnya. Ketika ini sudah kebingungan, ada seorang pengkhianat yang memberitakan bahwa kalau menembusnya tembakan peluru ikan telah dihabiskan terlebih dahulu. Mendengar itu, Nika segera melakukan dan sebagai bagian hutan. Benar, tembaklah beliau. Walau peluru tersebut menangkis sehingga menyebabkan keduanya terputus dan membuat beliau jatuh. Itulah Nika menyanyikan. Untunglah beliau dengan band sampai beliau gugur di 18 Januari 1946. Sumber AMPP Kumai, Angkatan Muda Perjuangan. Setelah gugur, jasad disimpan di dalam rumah beliau oleh Nika. Pada tengah malam, karena beliau bernama Manden takut khawatir karena suara anjing yang baru mengganggu. Anak beliau tak jadi apa dengan beliau. Lalu diambil dan dibawalah jasad menggunakan kandu yang dibungkus dengan karung. Anak beliau bawa jasad beliau dibagong dengan kerabat yang bernama Pak Sargi. Lalu dibawalah jasad beliau ke Nyiri Candi. Setelah jasad dirawat, dimandikan dan pada pagi harinya sudah siap ia untuk pemakaman. Lalu saat itu ada panggilan dari pihak Nika. Kalau sampai 10 pagi semua tidak kembali, jenazah dibawa pulang ke rumah. Semua rumah yang ada di sana akan dibakar. Karena rasa takut itulah pagi itu jenazah dibawa ke rumah. Setelah semua kembali masuk jenazah, terjadi suasana yang hangat. Tentara datang memberikan penghormatan kepada jenazah almarhum Bagong dan juga bawa sembako berupa beras dan gula acara pemakaman jenazah almarhum, dan akhirnya beliau dimakamkan di pemakaman Tanah Merah Candi. Sumber Mahatemah bin Menyeng adalah istri dari almarhum Kyai Bagong. Gugur Ki Bagong, sosok yang tidak pernah mengenal pamrih dan balas jasa, sosok yang ikhlas berjuang membela dan mempertahankan harkat dan martabat di mana beliau tinggal di Sabah. Mana bumi kebijak, itulah langit kita duduk. Sosok yang tidak ada perbedaan antara suku, ras dan agama, sosok yang selalu menjunjung nilai agama dan tatanan kehidupan setempat. Selalu kita ingat nasihat beliau bahwa selalu tanamkan akhlak pada anak cucu kita, karena dengan akhlak kita hidup mulia. Demikianlah kisah singkat perjalanan hidup Syaitan atau yang dikenal dengan sebutan Kyai Bagong. Semoga menjadi kisah yang bisa membuat kita juga dengan rasa pahlawanan dan pejuang para syuhada Bulan Kumai 14 Januari 1946, dan membangkitkan semangat juang para generasi muda agar lebih semangat dalam misi mereka dengan yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alambun 23 Januari 2002, tulis cerita Hebawan dan dibacakan oleh kerabat Kesultanan Ingin dan Agil Sah, Menteri Dalam Sultanat Kota Kuning. Alhamdulillah kita sama telah mendengarkannya. Semuanya akan menjadi saksi dari Allah Subhanahu wa taala. Nasma wal basar wal fuad kullu dzalika kana mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, lihat, pemikiran akan kami minta pertanggungjawabannya, dan bumi tempat kita berpijak ini pun akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala wajhihi al-Fatihah. Summa ila ahlan nur khususan ila abana wa ummina ya Ratu binti Pengatus Malam Ratu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali. Pertama satu. Siapa ini? Ini sahabat saya nih. Teman.
Sehat apa? Alhamdulillah. Pak, ini sahabat saya. Iya. Benar ya? Masa bagi. Pulkar. Nah, ini jadi mau marah ke makam. Karena sering diulu-ulu. Itu sekalian daripada diulu-ulu. Halo Pak Gey. Masya Allah. Ada kegiatan aja dia kapan balik dari Jakarta? Kemarin. Sore dari mana? Ada mau ke Jakarta tadi? Sudah datang Pak? Iya. Diberitahukan kepada seksi perlengkapan agar bertahan dulu. Sekali lagi kepada seksi perlengkapan, kami mohon untuk bertahan. Terima kasih. Kita ikut di belakang. Makmum. Anto. Pangeran Cikra Negara bin Ratu Imanuddin, Pangeran Mangku bin Pangeran Cikra Negara, Pangeran Adipati bin Pangeran Mangku, Pangeran Bendahara Wajab Datina Antung Dinar binti Raden Baranta, pada khususan bila manita mana ahuna bisa berbihi wali atlihi, pada khususan Saifan bin Sito Bagong. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran, hamdan tayyiban, hamdan yu'ti ni'matahu kafin majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi Muhammadin sholatan taqulu lana ridhaan wa li hadihi ada wa atil wasilata wa maqamal mahmud alladhi wa atahu wa atihi anama huwa ahluhu wa azihi afdala ma zaita nabiyan an ummati wa salli ala jami'i ikhwanihi minan nabiyyin wa sadiqin wa syuhada wa sholihin. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala ruhi Muhammadin fil arwahi wa salli ala jasadihi fil asfati wa ala qabrihi fil quburi wa tarsha'i wa salawatika wa nawamiya barakatika wa ridhonika ala Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal rasul sallallahu min al-Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sahbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan najilatan wa barakatan syamilatan ila hadratil habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ila malaikatillahil muqarrabin.
Heri, ini anak keturunan beliau lah. Ini meninggal waktu kecil atau Waktu kecil, bayi lah. sebelum saya ngurus beliau ini yang kami beliau baru ibu saya. Ini baru kemarin 2022 ini oma itu ini istri beliau Pak. Dari almarhum si Pandit itu Pak. Ini sama. Ini yang dituakan oleh yang mewakili kita Pak. Banyak diminta apa? Tawarnya orang-orang tawar. Kalau beliau ini fotonya masih ada tahun 89 dulu kan. Pak Gusti, mohon izin Pak Gusti memimpin ziarah ke makam Habib Hasan pada bandara. Setelah dari sana, mohon izin juga kita berkumpul di rumah tua untuk kepentingan. Panitianya siapa? Bapak kan? Ketua panitia? Ketua Saya Pak siap. Oh gitu. Teman-teman panitia, kita ziarah ke makam Bendahara 1. Selanjutnya mohon perkenan dulu. Iya. Istirahat di istirahat makan siang. Guring. Istirahat guring. Ini siap, ini bagian biar makanya ulun berdiri. Siap. Pagi deh pengawal lengkap. Assalamualaikum. Kami dari Petet. Pulau masuk ya. Tinggal di rumah kan? Tadi pengalaman. Saya alhamdulillah ada masjid yang dibangun sama hafal Al-Qur'an. Ini baiknya ada sisa aja. Oh, 15 tahun umur. Sisa satu ini. Bupati ini. Oh enggak. Masih muda nih. Bapak Bupati Selalu sehat. Yang penting kasih umur panjang dan sehat. Amin. Untuk Nanti yang keempat panjang lagi kan masih katanya Pak. oh iya. Polisi mau ke ziarah. Oke, monggo. Ini antaranya lasek dulu nih. Anak almarhumah Harilam, Harilam. Ulun anaknya. Iya. Temannya. Nggih. Ulun anak. Meninggal sudah pulang haji. Sudah meninggal. Iya, nasi busa. Sini enggak lo? Enak ya. Enak, nasi busa enak. Enak. Teman Mali sungut sore. Ya, sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Siap. Pak. Dengan PP Pak. Dengan PP-kan dengan rumah. Pejabat. Oh, ini background-nya nih. Kita sini. Masker bawah. Masker.